bersama dalam mencari arah, mengukir cita untuk masa depan, lewati hari dengan beragam warna, hiasi dengan kedamaian jiwa. Belajar dan mengajar jadi budaya di sini. Disiplin waktu di setiap pelajaran. Iptek dan IPA selalu diajar di sini agar berilmu. Dipenuhi manusia bijaksana, bagaikan mahligai yang indah, guru yang ramah, murid yang tamah. Om Swastiastu. Tiga panustikan doa sebelum belajar. Dimulai. Jatuh Brahmana Brahmacari Brahmacari Taspa Sudastisa Tasma Jata Brahmana Brahmacari Dewasisa Om Santi Santi Santi. Kabarnya pagi hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Saudara sehat semua ya? Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sejarah perkembangan agama Hindu di India. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita mengingatkan rasa nasionalisme kita dan sebagai apresiasi kita terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk saat ini Ibu Lina Pancasila. Kita akan membahas tentang sejarah perkembangan agama Hindu di India. Kira-kira ada yang tahu apa itu sejarah? Ya, apa itu sejarah? Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kira-kira ada punya pendapat lain? Ilmu yang menyelidiki perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Ya, jadi sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Nah, saya menjelaskan apa manfaat dari mempelajari sejarah. Kita memiliki pandangan yang luas terhadap dunia. Dengan belajar sejarah, kita juga dapat melihat sudut pandang yang berbeda setiap masalah yang terjadi, sehingga kita dapat mengambil hikmahnya untuk proses pembelajaran. Iya, bagus sekali ya. Beri aplaus dulu untuk teman-teman. Sedikit ya. Ikuti gerakan ibu ya, sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat pagi ini? Sudah. Semangat ikuti pelajaran ya? Ya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, adapun kompetensi dasar atau hal dasar yang harus kalian pahami setelah mempelajari materi tentang perkembangan agama Hindu di India, yaitu yang pertama memahami kebudayaan prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di dunia ya. Kemudian menyaji bukti-bukti prasejarah perkembangan agama Hindu di India. Nah, adapun tujuan
tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning. Diharapkan anak-anak dapat meyakini sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di India, memiliki sikap percaya diri dalam menunjukkan bukti-bukti sejarah perkembangan agama Hindu di India, menguraikan perkembangan agama Hindu di India, serta memiliki keterampilan dalam menunjukkan bukti-bukti perkembangan agama Hindu di India. Nah, baik. Adapun teknik penilaian yang akan dilakukan pada pertemuan hari ini yaitu ada 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif itu nanti akan melalui tes, kemudian aspek psikomotor dan aspek afektif ya. Nah, metode yang akan digunakan pada pertemuan hari ini yaitu metode diskusi dan presentasi. Nanti anak-anak yang lebih aktif dalam menggali informasi, mencari informasi, mengumpulkan data dan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Paham? Bahas pada pagi hari ini ya tentang sejarah agama Hindu. Jadi untuk pertama kalinya agama Hindu itu mulai berkembang di lembah Sungai Sindu ya. Jadi di lembah Sungai Sindu itulah para maharsi menerima wahyu dari ide Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian disusun dalam kitab suci. Siapa yang mengkodifikasikan kitab suci Weda? Ya, maharsi biasa ya. Agama Hindu awalnya itu disebut dengan sanatana dharma atau kebenaran abadi ya. Agama Hindu muncul pada tahun berapa? Ayo, siapa kira-kira yang bisa menyebutkan perkembangan agama Hindu di India? Ada berapa? Ya, yang pertama kemudian apa lagi? Dan zaman Upanishad. Ya, jadi perkembangan agama Hindu di India itu ada 3 fase atau zaman ya. Yang pertama itu zaman Weda, kemudian zaman Brahmana, dan yang ketiga adalah zaman Upanishad. Baik anak-anak, untuk menambah wawasan kalian, untuk memperdalam pengetahuan kalian, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok akan membahas tentang zaman Weda, zaman Brahmana, dengan zaman Upanishad. Sebentar Ibu akan bagikan tema PBB ya.
suci saya. Nah, kitab Sutra juga menjelaskan bahwa sabda suci itu diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diterima oleh para mahasi. Sekian, terima kasih. Ya baik, tadi itu penjelasan dari kelompok 1 terkait dengan Samaweda ya. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Kelompok 2 atau kelompok 3? Ya, silakan kelompok 2. Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, berikanlah ulasan terkait orang suci yang memodifikasikan kitab suci Weda. Memodifikasikan kitab suci Weda. Sudah jelas pertanyaannya? Oke, memodifikasi. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Orang suci mengkodifikasikan kitab suci Maharishi biasa. Beliau mengkodifikasikan kitab Weda menjadi satu Smita, dibantu oleh 4 Maharishi lainnya yang disebut-sebut sebagai siswanya, yaitu yang pertama Maharishi Payala, yang juga disebut Maharishi Kuhala. Beliau sebagai penyusun kitab suci Weda Smita. Yang kedua Maharishi Wahisapayana sebagai penyusun kitab suci Yajurveda Samhita. Yang ketiga Maharishi Jaimini sebagai penyusun kitab suci Samaveda Samhita. Yang keempat Maharishi Sumanto sebagai penyusun kitab Atharva Veda Samhita. Sekian jawaban dari kelompok kami. Inilah saya perwakilan dari kelompok 2. Kami merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1. Terima kasih. Ya, terus ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan disertasikan mengenai Sata Brahmana. Sata Brahmana ini berarti penjelasan atau ekspresi dari seorang pendeta yang cerdas dan bijaksana dalam hal ilmu upacara. Nah, Sata Brahmana ini ditandai dengan selanjutnya kitab Brahmana yang memuat tentang tabiatnya, secara tabiatnya, dan perbuatan baik dalam upacara yang hidup. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Di sini manfaat yang dapat kita ambil dari zaman Brahmana yaitu kapan dimulainya zaman Brahmana. Adapun ciri-ciri zaman Brahmana yaitu masyarakat pada zaman Brahmana ditekankan untuk melakukan upacara yang Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 2. Bisa diterima? Bisa. Oke, beri aplaus untuk terkait dengan fenomena yang memang hidup di dunia ya. Kira-kira ada tidak yang bisa mewakili memberikan kesimpulan terhadap materi yang sudah kita bahas? Ya, silakan Tania. Jadi, dari materi yang kita bahas tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa pada zaman perkembangan agama Hindu di India itu terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama itu adalah fase Weda, yang kedua adalah Brahmana, dan fase yang terakhir adalah Upanishad. Sekian dan terima kasih. Beri aplaus untuk kalian. Yang pertama itu zaman Weda, kemudian zaman Brahmana, dan yang ketiga zaman Upanishad. Ya, zaman Upanishad.
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Ferdi, silakan. Pada saat doa selesai belajar. Mulai.